Everyone, open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MD's podcast. The podcast that always serve you with education and entertainment. Still with me, MD or Miss Dayang Suryani. Hari ini guys, kita akan membahas masalah perundungan atau yang lebih dikenal dengan bullying yang saat ini marak terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Kasusnya simpel saja sebenarnya guys, cuma kalau ini dibiarkan berulang-ulang ini akan menjadi sebuah aksi yang, mohon maaf, ini buruk di mata masyarakat dan pastinya ini memuat nilai-nilai kriminalitas dan itu akan terus terjadi dan tidak ada penanganannya sama sekali. Oleh sebab itu, sebagai guru kita harus berusaha untuk ikut, bukan terlibat, tapi ikut membicarakan hal ini agar kedepannya ada solusi yang benar-benar bisa dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dan juga pastinya pemilik sekolah, baik kepala sekolah maupun guru, dan semuanya harus campur tangan untuk mengatasi masalah ini. Bullying itu tindakan yang kriminal, dan bullying adalah sebuah perilaku yang tidak seharusnya ada di dunia pendidikan. Kita sudah berhadapan dengan dua narasumber yang luar biasa yang berasal dari guru SMA Negeri 1 Balikpapan. Dengan mereka kita akan mengulas gimana perilaku bullying ini bisa terjadi di sekolah dan bagaimana aksi dan solusi yang semestinya harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan semua pemegang kebijakan untuk mengantisipasi supaya perilaku ini tidak pernah ada lagi. Sudah hadir bersama kita Ibu Ratna Ardiana SPD, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Balikpapan, dan Ibu Firda, Guru PKN SMA Negeri 1 Balikpapan. Kita bisa say halo dulu. Hai. Terima kasih sudah datang di podcastnya MD. Bu Ratna dan Bu Firda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya, oke. Sehat ya, semangat ya untuk membicarakan kasus bullying yang marak terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti yang kita lihat ya pada berita yang satu ini. Kasus dugaan perundungan bullying oleh siswa SMA Binus School Serpong yang terjadi di salah satu warung dekat sekolah belakangan menjedot perhatian publik. Terduga pelaku lebih dari satu orang yang menyebabkan sebagian tubuh korban memar dan ada luka bakar. Kasus ini tengah menjadi perbincangan hangat setelah viral di ranah maya Senin 19 Februari 2024 pagi. Tadi sudah dilihat ya beritanya, dan tadi juga sudah kita lihat ya, dan miris sekali ya Bu Ratna, Bu Firda, bahwa beberapa pelajar yang ada di Indonesia, di kota besar, baik di Jakarta sana ataupun di Balikpapan sendiri, perilaku bullying ini sudah menjadi tren untuk kalangan remaja. Ini bukan tren sebenarnya, ini perilaku buruk ya, perilaku buruk yang menjurus ke arah kriminal. Bagaimana menurut pendapat Bu Ratna dan Bu Firda tentang hal ini? Terima kasih MD. Kalau boleh saya bilang di kata awal, miris luar biasa. Dengan usia yang masih sangat muda, yang seharusnya pola pikir itu masih dalam pola pikir yang harusnya bersih, jernih, tapi kenapa ini sempat terjadi? Jujur MD, saya sulit berkata-kata setelah menonton beberapa tayangan tadi juga ya yang sempat ditampilkan ya, membuat kalau boleh bilang bahasa santainya itu nyesek juga, karena kita tidak bisa menghindari hal yang seperti ini yang tadinya di awal dulu pemandangan itu tidak pernah kita lihat, kondisi yang seperti itu yang kita tidak bisa biarkan karena kalau saya boleh bilang, kok saya agak sedikit susah menyampaikan dari mana saya harus menahan rasa melihat kondisi seperti itu yang efeknya ke depannya itu akan sangat-sangat luar biasa, negatifnya luar biasa untuk orang yang melakukan, bahkan yang menjadi korbannya juga itu luar biasa. Semuanya bakal berubah, yang tadinya mungkin karakternya bagus, akhirnya juga dengan kondisi seperti itu akan berubah menjadi tidak baik.
Ya. yang harus sama-sama kita pikirkan. Setuju sekali Bu Ratna ya. Jadi ini sekelompok remaja yang memiliki circle, dan circle itu biasanya ada yang negatif, ada yang positif. Tergantung remaja itu dia memilih circle yang mana, apakah itu positif atau negatif. Ketika dia berada dalam lingkaran negatif, otomatis lambat laun mau tidak mau mereka akan ikut ketika temannya melakukan aksi baik atau aksi buruk. Dan pastinya kalau negatif buruk ya. Dan kalau yang positif mau tidak mau mereka akan terikut di dalamnya. Lingkaran baik akan membuat mereka baik, lingkaran buruk akan membuat mereka buruk. Dan itulah ketika mereka terjun di lingkaran yang buruk, nah terjadilah aksi-aksi yang tidak sewajarnya dilakukan oleh pelajar. Gimana nih Bu Firda menanggapi hal ini? Semakin kesini dengan arus globalisasi juga itu sangat berpengaruh sekali terhadap peserta didik ya, khususnya yang lagi marak ini sekarang kan anak SD di sekolah dasar, menengah ya, apalagi kasusnya ini terjadi di kalangan SMP. Menurut saya itu masih sangat remaja sekali, dimana di masa-masa SMP itu harusnya dengan hal-hal yang menyenangkan, misalnya dia Bu Ratna ya, dan berteman juga. Kalau perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang ini kan yang saya katakan tadi, arus globalisasi itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan yang sekarang. Jadi kurangnya ada rasa simpati dan empati terhadap setiap peserta didik yang agak sikap yang acuh tak acuh karena apa-apa handphone sekarang, apapun yang terjadi di sekelilingnya itu tidak peduli. Dan tentunya orang tua juga harus terus mengawasi. Karena rumah kedua memang peserta didik itu adalah sekolah, tetapi biarpun seperti apapun rumah pertama tentunya orang tua. Jadi pola asuh orang tua itu sangat penting. Jadi bukan hanya di sekolah aja. Jadi buat Bapak Ibu yang lagi menonton podcast di podcast ini, tentunya harus sigap dan tetap harus terus mengawasi agar tidak terjerumus ke circle yang negatif tadi. Wah, luar biasa ini pendapat Bu Firda. Antisipasi gimana nih? Apa yang seharusnya dilakukan? Orang tua terus menjadi guru pertama di rumah, dan guru di sekolah menjadi guru sejatinya, guru yang memberikan banyak nasihat, banyak reminder. Jadi pengingatan bahwa ketika guru melakukan tugasnya dengan baik, otomatis anak-anak itu akan terarah dan dia siap untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang lain ya. Bagaimana nih cara Bu Ratna untuk memberikan reminder, pengingatan kepada peserta didik? Kalau di kelas ya kita hubungkan dengan pembelajaran ekonomi, gimana caranya Bu Ratna agar anak itu semakin aware, semakin sadar bahwa ini perbuatannya nggak layak dan nggak pantas untuk dilakukan. Bullying itu tidak ada di sekolah, bullying itu tidak ada di rumah, bullying itu tidak ada di masyarakat. Bullying itu hanya ada di dunia lain sana yang tidak ada wujudnya di muka bumi ini. Gimana Bu Firda dan Bu Ratna, bagaimana memasukkan nilai-nilai value itu ke dalam pembelajaran Bu Ratna? Satu hal yang paling penting, kita sebagai pendidik pastinya kita harus memberikan teladan dulu. Contoh yang baik dulu. Apapun yang dilihat anak saat kita masuk kelas, di luar kelas, di papasan di mana saja, kita bisa jadi teladan yang sepenuhnya. Kita bisa menegur siswa berbuat baik, tapi saat kita tidak bisa berbuat baik, siswa akan meremehkan seperti itu. Jadi artinya sebelum kita memulai memberikan satu peringatan, satu teguran, dan teguran itu misalnya kita anggap jelek, posisikan diri kita sebagai pendidik itu harus maksimal dulu supaya teladan kita bisa dicontoh gitu. Dan pastinya juga kalau kita hanya cuma berteori sulit. Setuju. Jadi artinya apa-apa yang sudah disepakati, karena kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu adalah semua mengarah kepada nilai-nilai yang diinginkan ke depannya terus bertambah baik. Tapi pada kenyataannya, mohon maaf lahir batin, kita juga sebagai pendidik terkadang lupa apa yang bisa menjadi bagian teori yang sudah kita kuasai, ternyata prakteknya juga masih belum sepenuhnya. Saya pribadi mengingatkan diri saya sendiri juga pada saat berbicara seperti ini, terkadang kita juga lupa. Yang saya bilang tadi lupa itu adalah kita hanya bisa menuntut siswa kita berbuat baik dan harus berlaku yang semuanya kita inginkan. Ternyata ada hal-hal kecil yang kita juga lupa bahwa kita tidak bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Mudah-mudahan semua yang menjadi bagian pendidik itu kita bisa
kuasai dulu, bisa kita rapihkan dulu supaya anak didik kita bisa mencontoh kita. Oke, keren. Bu Ratna keren banget ya. Berusaha menjadi role model bagi peserta didik. Artinya apa yang kita berikan itu pasti yang dicontoh oleh peserta didik ya Bu Ratna ya. Nah, bagaimana dengan Bu Firda dalam pembelajaran nih Bu Firda? Kalau Bu Ratna tadi memberikan dalam bentuk afirmasi positif. Kalau Bu Firda gimana dalam pembelajarannya? Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila sekarang ini nilai karakter itu sangat penting. Betul yang dikatakan Bu Ratna sekali, kita tuh jadi guru itu bukan hanya teori saja tetapi praktek, karena kita setiap hari ketemunya peserta didik. Jadi peserta didik sudah mengetahui dengan masing-masing gurunya. Kita juga tidak hanya sebatas mengingatkan saja, tetapi menjadi role model tadi mengatakan. Dan tentunya nilai karakter itu juga di rumah dan di sekolah. Jadi nilai karakter itu yang seperti apa? Mungkin bisa untuk orang tua untuk mengingatkan, sekali lagi untuk mengingatkan putra putrinya untuk tidak acuh tak acuh. Ya, karena orang tua juga sekarang punya kewajiban akan hal itu. Jadi tidak hanya diserahkan kepada sekolah saja 100%, tetapi juga orang tua harus tetap mengingatkan putra putrinya di rumah. Keren, luar biasa Bu Firda ya. Jadi secara tidak langsung harus ada strategic collaboration among parents and teachers. Jadi harus ada kolaborasi strategis antara orang tua, kemudian guru, dan pastinya kita bekerja sama dalam rangka memberikan pendidikan yang seutuhnya kepada peserta didik ya. Karena pendidikan itu bukan hanya didapat dari sekolah seperti yang Bu Firda katakan ya, tapi juga berasal dari rumah yang menguatkan. Kekuatan itu berasal dari rumah, bukan hanya dari sekolah. Tapi ketika dua kekuatan ini bersanding menjadi satu kekuatan yang penuh, maka insya Allah anak-anak akan terbina mentalnya dan fisiknya dengan baik. Setuju sekali ya Bu Ratna dan Bu Firda. Hari ini kita sudah ngobrol asik ya bersama MD Podcast. Nanti kita akan lanjutkan di sesi 2 ya, untuk membahas tentang perilaku bullying yang marak terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Saya MD mohon pamit undur diri dan kita akan ketemu lagi di MD Podcast sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.